Kuasa pemberitaan Injil. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Kisah 8 ayat 6. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki agar orang percaya menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Tetapi para rasul dan semua orang yang telah menjadi percaya terjebak dengan rutinitas rohani di Yerusalem. Sebagai akibatnya, Tuhan mengizinkan penganiayaan yang hebat terjadi terhadap jemaat di Yerusalem, sehingga semua jemaat kecuali para rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kisah 8 ayat 1. Filipus diceritakan pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Injil di situ. Kisah 8 ayat 5 sampai 13. Hasil pemberitaannya yang disertai dengan berbagai mujizat dan tanda begitu berdampak sampai-sampai para rasul di Yerusalem mengutus Petrus dan Yohanes ke sana karena mereka mendengar bahwa tanah kafir Samaria telah menerima firman Allah. Kisah 8 ayat 14. Filipus melakukan proklamasi Injil dan Tuhan menyertainya dengan tanda dan mujizat. Itulah demonstrasi kuasa Tuhan. Melalui kebenaran ini ada beberapa berkat rohani yang akan kita dapatkan. 1. Pemberitaan Injil oleh Filipus. Filipus adalah seorang diaken, pribadi yang mendapatkan tugas sebagai pelayan diakonia dalam jemaat. Tetapi ia mendedikasikan dirinya untuk memberitakan Injil. Dialah pribadi yang menyampaikan kabar baik kepada sida-sida dari Ethiopia, di mana menurut sejarah Ethiopia dapat mendengar Injil dari sida-sida yang telah percaya dari pemberitaan Filipus. Kisah 8 ayat 26 sampai 38. Ia juga memberitakan Injil kepada mereka yang ada di Asdod, bahkan sampai ke Kaisarea. Kisah 8 ayat 39 sampai 40. Filipus mendapatkan julukan yang mencerminkan kehidupannya, yakni sang pemberita Injil. Julukan ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa setelah menetap di Kaisarea pun, pemberitaan Injil tak pernah absen dari agenda hidupnya. Bagi orang percaya, pemberitaan Injil bukanlah sekedar gaya hidup, melainkan sebuah keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Demikian ungkap Paulus, 1 Korintus 9 ayat 16. 2. Mujizat yang menyertai pemberitaan Injil oleh Filipus. Sebelum Filipus tiba di Samaria, seorang tukang sihir bernama Simon telah memamerkan keahlian sihirnya dan berlagak seolah-olah dia adalah orang yang sangat penting. Perbuatan sihirnya mempengaruhi bukan saja orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Pasal 8 ayat 10. Simon dianggap sebagai kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Besar merupakan kata yang dipakai orang Yunani untuk menunjuk kepada Allah orang Yahudi. Dari mujizat yang Tuhan lakukan dalam pelayanan Filipus, ada 3 hal penting yang menunjukkan perbedaan dengan Simon, si penyihir. Pertama, mujizat yang dilakukan Filipus berpusatkan kepada Kristus, sedangkan Simon berpusatkan pada dirinya sendiri. Kedua, mujizat yang dilakukan oleh Filipus adalah karya Roh Kudus, sedangkan Simon adalah karena uang. Artinya ada sesuatu yang harus dikorbankan menjadi tumbal, barulah sihir itu terjadi. Ketiga, mujizat yang dilakukan Filipus membawa sukacita, sedangkan sihir membawa duka cita dan penderitaan bagi yang melakukannya. 3. Hasil pemberitaan Injil oleh Filipus. Hasil pengabdian Filipus membawa transformasi di Samaria. Orang-orang Samaria dengan bulat hati menerima apa yang diberitakan Filipus tentang Yesus yang adalah Mesias. Ayat 5 dan 6. Terjadi sukacita yang besar dalam kota tersebut. Ayat 8. Mereka bahkan memberi diri dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan Allah tergenapi melalui pelayanan Filipus di Samaria. Terbukti bahwa proklamasi Injil yang disertai demonstrasi kuasa Tuhan menghasilkan transformasi. Sahabat Iktus, melalui kebenaran ini kita belajar untuk melayani secara maksimal seperti Filipus dalam ketaatan dan kerendahan hati terhadap perintah Tuhan.
Pelayanannya terfokus pada pemberitaan Injil yang dikokohkan dengan tanda dan mujizat, sehingga menghasilkan transformasi di mana orang menjadi percaya dan diselamatkan. Proklamasi Injil yang disertai dengan demonstrasi kuasa Tuhan seharusnya menjadi ciri pelayanan kita, sehingga secara efektif kita dapat mempersembahkan jiwa kepada Tuhan. Hidup saya adalah tentang pemberitaan Injil, yaitu menyampaikan berita keselamatan kepada setiap orang yang belum percaya. Saya harus tetap memiliki kehidupan rohani yang intim dengan Tuhan, supaya pemberitaan Injil yang saya lakukan disertai kuasa. Apa yang saya lakukan bukan untuk kepentingan pribadi saya, tetapi semata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, sudahkah pemberitaan Injil menjadi keharusan buat saya? Kuasa pemberitaan Injil yang seperti apa yang dibutuhkan dalam pelayanan saya? Apa yang akan terjadi jika saya melakukan pemberitaan Injil dengan kuasa? Tuhan Yesus, saya rindu untuk semakin tajam dalam memproklamasikan Injil yang membawa orang pada pertobatan sejati. Dimanapun dan kapanpun, hidup saya hanya untuk melakukan tujuan itu. Urapi saya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pemberitaan Injil yang saya lakukan disertai dengan demonstrasi kuasa Tuhan. Kerinduan saya agar banyak orang yang mata rohaninya terbuka, melihat Tuhan dan bertekuk lutut menyembah-Mu Yesus. Amin. Proklamasi Injil yang disertai dengan demonstrasi kuasa Tuhan menghasilkan transformasi rohani. Kristuslah